Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Rahmat Rusma Pratama pada podcast argumen.co, yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan terkait tabungan perumahan rakyat atau biasa disingkat dengan TAPERA yang 1 bulan terakhir ini ramai diperbincangkan, ramai di media sosial. Banyak yang berkomentar pro, ada juga yang lebih banyak tidak pro terhadap kebijakan pemerintah ini yang dikeluarkan di tahun 2024 ini. Ini menjadi menarik karena ramai diperbincangkan. Kalau ramai diperbincangkan itu berarti isunya berhasil. Kalau ramai diperbincangkan berarti ini sesuatu hal yang Menjadi polemik dan perlu kita bahas sedemikian rupa. Kira-kira begitu. Di sini saya bersama Izul Haq yang juga adalah kontributor argumen.co. Sebelumnya Izul ini juga bertindak sebagai host ya bahasanya, host dan juga pembicara. Langsung saja, bagaimana tanggapan Mas Izul atau Pak Izul ini selaku masyarakat atau rakyat Indonesia melihat polemik TAPERA ini, tabungan perumahan rakyat yang mungkin tampaknya ditujukan hanya untuk pegawai negeri sipil ya, PNS, di mana ada potongan pajak senilai 3% ya. Itu tanggapan Anda sebagai anak muda seperti apa? Oke. Berkenaan dengan TAPERA ya, semua lini elemen masyarakat juga membicarakan berkenaan dengan TAPERA. Karena kebijakan ini dirasa-rasa kurang memihak kepada rakyat. Oke. Nah, Ya. Karena TAPERA ini sebenarnya tidak hanya untuk pada ASN atau pegawai BUMN saja, tetapi juga pegawai swasta begitu. Dan 3% itu memang 2,5%-nya untuk karyawannya, 0,5-nya yang pemberi kerja begitu. Kalau dirasa-rasa yang namanya TAPERA, walaupun memang mungkin dalam artian iktikat pemerintah itu baik untuk kemudian memberikan salah satu alternatif kebijakan untuk kemudian membuat rumah kepada karyawan-karyawan yang sekiranya tidak memiliki rumah begitu. Ini kan kebijakan alternatif yang niatnya bagus, niatnya baik begitu. Tetapi di satu sisi yang bersamaan dengan cara memotong gaji karyawan inilah yang kemudian di tengah ekonomi krisis di global dan di Indonesia yang kemudian nilai rupiah semakin juga melangit begitu ya, melemah dalam artiannya melemah begitu. Terakhir saya lihat di angka 16 ribuan. Iya, 16 ribuan. Artinya kan ini bukan kemudian TAPERA yang disingkat dengan pemerintah, tetapi yang banyak diplesetkan dari masyarakat elemen yang lain, seperti tambah penderitaan rakyat, tambah banyak sengsaraan rakyat, banyak macam-macam lah. Nah, di satu sisi yang lain kebijakan itu hadir, Menteri PUPR pun kaget. Kagetnya adalah kenapa kok masyarakat bisa polemik karena kebijakan ini begitu. Ini kan sesuatu yang aneh sebenarnya. Menteri PUPR kaget begitu. Karena saya yakin Menteri PUPR dengan profil yang kemudian juga
dilihat bisa dekat dengan rakyat, yang kemudian bisa secara hati mungkin ya, secara nurani itu lebih dekat dengan rakyat, makanya bisa kaget begitu. Ya mau gimana lagi, kebijakan ini kan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah dibicarakan sebenarnya. Betul. Baru-baru ini yang kemudian diputuskan di tahun 2024 dan menjadi ramai dibicarakan. Iya, ramai dibicarakan karena seolah-olah kemudian negara mengambil hak dari para pekerja. Tetapi di sisi lain di sini bukan mengambil hak atau merampas begitu saja, tetapi ada efek positif di mana diupayakan bagaimana negara mampu atau memudahkan agar karyawan ini mungkin juga bisa punya rumah. Gitu ya kira-kira ya. Itu niat baiknya. Itu niat baiknya. Iya, yang kemudian disampaikan ke khalayak begitu. Walaupun isu yang kemudian rame di media itu ya untuk kemudian membantu pembangunan IKN dan segala macamnya, karena lagi-lagi kan per hari ini IKN belum mendapatkan investor begitu, walaupun Pak Lurah sempat mengatakan investor itu sudah ngantri. Begitu. Yang menarik sebenarnya Tapera ini, apalagi yaitu dengan plesetan-plesetan yang banyak lucu dan juga ada benarnya. Misal kita sebagai pegawai sudah bekerja keras sedemikian rupa dan juga tidak terlalu besar gajinya, tetapi juga dicenglong atau dipotong. Walaupun katakanlah memang 3%, tetapi kan ketika dikalikan berapa mungkin ya yang didapatkan oleh pemerintah. Dan belum tentu semua pegawai itu bisa mendapatkan yang dimaksud dari niat baik dari pemerintah, karena kan yang namanya setiap orang itu kan berbeda-beda juga. Memang ada yang sudah punya rumah, ada yang belum. Iya, betul. Gitu. Tadi saya lihat ya, bayangkan PNS yang golongan 1 ya, itu saya lihat gajinya 1,6, 1.600.000. Itu kalau dipotong 3%, 48 ribuan. Golongan dan golongan seterusnya pun semakin tinggi kan. Iya betul. Tapi orang yang mendapat gaji 1,6 juta itu di bawah UMR ya. Itu di bawah UMR, kemudian dipotong lagi, nampaknya memang menyusahkan. Tapi kalau kalangan elit, oke. Iya, tidak terasa. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah golongan atau kelas-kelas yang gajinya ya di golongan 1 tadi. Itu padahal PNS lah, semisal posisinya yang bukan PNS, yang pegawai swasta. Kalau semisal posisinya gajinya cuman 1,5 atau 1 bahkan. Betul. Walaupun memang uang yang namanya 3% kelihatannya kecil begitulah ya. Tetapi kan kalau kemudian dikumpulkan, diakumulasi ya banyak juga. Karena pikir saya Tapera ini kan kemudian bisa jadi karena masih awal mula ya, misal kemudian nanti dipaksakan berjalan, belum tentu kemudian tepat sasaran. Iya, karena yang namanya kita melihat kebijakan KIP atau sebagian yang lain, KIP dalam artian beasiswa, itu juga kadang nggak tepat sasaran. Apalagi kemudian ini begitu loh. Pikir saya 2,5% yang dihadapkan ke pegawai, entah itu ASN atau BUMN atau swasta, alangkah lebih baiknya karena mayoritas kita itu adalah umat Islam, 2,5% dialihkan saja ke pajak.
mungkin masyarakat akan lebih legowo. Iya, dan itu harus ada tim khususnya juga, semisal Harus itu betul. dimasukkan kebijakan Ada lembaganya. lembaga, entah itu Basnas, tetapi di satu sisi kita kadang sebagian masyarakat memandang Kemenak atau dalam artian demikian itu lahan yang seringkali malah kurang rapi begitu dalam administrasi keuangan begitu. Maka perlu ada tim khusus untuk kemudian menyejahterakan masyarakat lewat lembaga tadi yang kemudian ya anggaplah namanya masih utuh, istilah katakanlah yang baru atau tapera syariah katakanlah begitu. Ya. Jadi secara esensial konsep 2,5% yang dalam Islam kan sebenarnya jelas ya. Zakat ya. Iya, 2,5% itu ketika dikumpulkan ada kemudian pembagiannya, ada 8 asnaf bahasanya toh. Dan itu real ada siapa pembagiannya begitu. Tidak hanya kemudian orang miskin saja. Tetapi di situ iya. 9 ya. Ada 8 asnaf penerima. Iya, begitu kira-kira. Kalau digeser pada wilayah agama misalnya, ini sebutlah misalnya ini adalah zakat produktif. Iya. Iya tuh. Iya. Jadi bayangkan saja Pak, PNS Indonesia ya yang kisaran jutaan orang, itu secara bersamaan rutin setiap bulan 2,5% atau 2%. Iya tuh. Iya. Itu masuk ke dalam satu lembaga. Ya sama seperti misalnya Basnas ya. Iya. Tapi ini ditujukan untuk dihimpun oleh satu lembaga, sebutlah misalnya lembaga zakat produktif untuk kesejahteraan sosial. Dikumpulkan, kemudian di sini baru disetting, diatur mana orang-orang yang belum punya rumah atau yang gunakan punya rumah. dana ini. Iya, atau yang punya rumah tetapi tidak layak. Atau tidak layak, betul. Gunakanlah uang-uang ini. Nah, ini justru kemudian sangat membantu bagi masyarakat kelas bawah. Betul. Iya kan? Iya. Harusnya negara ini berpikir seperti ini. Tapi sayangnya karena kebutuhan negara per hari ini saya lihat berbeda. Apa kebutuhannya? Seperti katamu tadi, kebutuhannya adalah pembangunan ibu kota negara, IKN, yang ada di Kalimantan sana, yang nampaknya mau kehabisan nafas keuangannya. Makanya dilakukanlah cara-cara tertentu untuk kemudian bagaimana menghimpun duit kan. Karena investor tadi nampaknya gagal untuk masuk ke Indonesia, ke IKN tadi. Saya membayangkan, imajinasi saya itu seperti itu Pak. Imajinasi saya itu seperti itu. Bayangkan saja kalau ada satu kebijakan pemerintah seperti ini Pak, luar biasa Pak, luar biasa. Mungkin Pak Jokowi harus mendengarkan podcast ini karena ini adalah masukan, ini adalah proposal yang ditujukan kepada pemerintah. Saya kira memang tapera dalam bentuk kemudian dialihfungsikan, bukan kemudian untuk sebatas iktikat yang kelihatannya baik, yang pada kenyataannya masyarakat menolak. Lebih baik ya carilah alternatif istilah baru, carilah konsep kebijakan yang sekiranya bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira walaupun memang niat yang buruk tetapi dibalutannya adalah sesuatu yang baik, itu saya kira ada plus minusnya. Memang anggaplah sebagian yang lihat tapera ini ada udang di balik batu, dalam artian tadi IKN, ya sudah, balutannya artinya kan belum tepat. Seandainya balutannya katakanlah agama, mungkin masyarakat akan lebih menerima karena mayoritas beragama. Tapi di satu sisi janganlah kemudian balutan agama itu
untuk kemudian ada etikat yang tidak memihak kepada orang-orang miskin, memihak orang-orang yang seharusnya dipihak begitu loh. Begitu. Agama menjadi apa namanya sebagai jembatan Iya, untuk tujuan untuk tujuan menyejahterakan masyarakat. Saya kira kan semua pemerintah, semua elemen masyarakat ingin kemudian punya salah satu ekosistem yang bisa memperbaiki ekonomi masyarakat. Ya salah satunya memang zakat itu sendiri dengan pengelolaan yang produktif. ya sepakat. Iya. Karena memang harus ada institusionalisasi seperti itu. Karena kalau tidak, ya tidak bisa maju, Pak. Jadi misalnya, karena semua harus begitu. Misalnya nih, IKN itu ada lembaganya loh. Iya ada. Apa namanya? Otoritas, otoritas. Iya namanya. Kalau nggak salah otorita IKN. Pasti ada lembaganya. Nah, sama dengan ini. Misalnya sebutlah adalah badan zakat produktif. Kalau bahasa saya rasa nggak kuat sih Mas Nas. Langsung buat badan zakat produktif atau badan pajak untuk kesejahteraan sosial. Baik. Iya. Selesai itu barang, Pak. Masyarakat akan percaya, masyarakat akan trust terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang penting sih sebenarnya. Makanya tapera itu wajar saja ditolak atau kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Kontra ya, karena memang seolah negara mencaplok ya. Iya. Masyarakat kan atau para PNS atau pekerja kan ini kan hak saya kerja sebulan, kemudian gaji saja belum seberapa tiba-tiba diambil gitu. Walaupun memang kecil kan. Nah, suasana kebatinannya ini pasti kaget. Iya. Kaget dan tidak nyaman. Karena begini, kalau katakanlah 2,5% itu berat. Kalau dalam agama kan 2,5 itu zakat. Kalau bagiannya sedekah, yang dalam artian seikhlasnya, sebutlah 100 perak. 100 perak dikalikan 200 juta masyarakat, artinya sudah terkumpul 200 juta rupiah dalam satu bulan. Itu kalau 100 perak. Kalau 1000 berarti 2M. Iya toh? 10.000 lebih banyak lagi. Iya banyak lagi, artinya kan 20 M ya, ya bener 20 M. Begitu, tergantung akumulasi yang kemudian dipadatkan begitu. Itu kalau dipukul rata entah itu miskin ataupun kaya. Kalau mau diklasifikasikan ya juga no problem. Yang sekiranya bisa sama-sama enak. Karena lagi-lagi katakanlah yang pegawai BUMN atau pegawai PNS ataupun ASN maksudnya, di situ kan selain dicenglong atau dipotong oleh mungkin sebagian ada yang langsung masuk ke Basnas, ada sebagian juga masuk ke BPJS ataupun yang lain. Nah, dalam artian asuransi. Ini kan potongannya sudah banyak, ditambah lagi tapera. Betul. Oh iya. Jadi potongan-potongannya semakin banyak begitu loh. Betul. Makanya tadi aku bilang ya seandainya diubah menggunakan yang lebih islami, tetapi bukan 2,5%. Entah itu dengan penggunaan bahasa zakat yang lebih ringan, entah itu sedekah atau infak begitu, itu lebih peka lah terhadap masyarakat. Karena orang-orang Indonesia itu ya sebenarnya orang yang dermawan pun sebenarnya ringan mereka itu, tetapi harus ada dorongan ya. Entah itu dorongan keimanan atau dorongan kemanusiaan, kira-kira ya. begitu. Mungkin itu ya yang kita perbincangkan
pada sesi kali ini mengenai tabungan apa? TAPR ini tabungan perumahan rakyat yang baru saja disahkan di tahun 2024 yang memicu polemik di kalangan masyarakat. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Tetap stay tune di argumen.co. Say hello.